Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semua. Saat ini, kita datang ke hadapan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara virtual. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih-Nya, marilah kita menaikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku dari PKJ 216. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Jesus Love Me dari KJ 184. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu setia dan berharap di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMP KP Penabur Bintaro Jaya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk hidup senantiasa dalam bimbingan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti dan menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi sekalian, mari kita bersama-sama akan merenungkan tema pada hari ini, yaitu Youth 4G, yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1-6. Efesus pasal 5 ayat 1-6. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Youth 4G. Bicara soal 4G, rekan-rekan sekalian, saya yakin dan percaya teknologi smartphone kita atau internet kita sudah ada dalam jaringan 4G. Betul nggak? Ya, 4G, fourth generation. Nah, jaringan 4G ini adalah sebuah pengembangan teknologi untuk dunia telekomunikasi, di mana telekomunikasi menjadi lebih cepat, internet menjadi lebih cepat, ya, high speed, high quality, kualitas internetnya menjadi lebih baik, ya, dan high capacity, bisa dalam jumlah yang besar. Maka dari itu, masuk dalam jaringan 4G itu, jaringan lancar sekali, kita teleponan, kita video call, kita kirim pesan, bisa dengan instan segera nyampai ke orang yang kita tuju. Dulu saya juga pernah mengalami yang namanya SMS, MMS, begitu ya. Dan untuk mengirim foto lewat SMS itu rasanya udah bahagia. Nah sekarang nggak perlu pakai SMS untuk mengirim foto. Karena apa? Itu bisa dilakukan dalam jaringan 4G ini. Ya. Nah, jaringan 4G ini ditemukan atau bukan ditemukan, lebih tepatnya dikembangkan di Indonesia itu sekitar tahun 2009 awal sampai 2012 atau 2013 akhir. Disitulah pengembangan-pengembangan banyak operator-operator seluler, lalu kemudian perusahaan-perusahaan telekomunikasi mengembangkan jaringan 4G. Ya, yang sampai saat ini kita rasakan dampaknya, manfaatnya. Apalagi dalam masa PJJ seperti ini. Nah, 4G, bicara soal 4G, yang dikembangkan di tahun 2009 sampai 2013, sebenarnya juga melahirkan yang namanya 4G generation. Yaitu mereka yang sangat akrab dengan dunia digital, khususnya dunia internet. Siapa mereka? Mereka adalah yang lahir dari antara tahun 1995 sampai 2010. Ya, 2010, masa di mana 4G itu dikembangkan di Indonesia. Nah, saya yakin mungkin dari teman-teman sekalian, hampir sebagian besar masuk dalam kategori ini. Ya, generasi Z. Generasi yang sangat akrab dengan internet. Generasi yang mengekspresikan dirinya lewat sosial media. Generasi yang butuh internet 24 jam. Nggak pegang HP dalam sehari, mungkin bisa keringat dingin. Nggak pegang HP dalam 1 jam, kita seperti orang yang, aduh, rasanya nggak enak. Ada yang ketinggalan. Ya, kita jadi nomofobia. Nggak ada mobile, nggak ada phone, kita menjadi fobia. Kita biasa lahir, generasi ini generasi yang lahir dengan swipe, bukan swipe ya, swipe, geser, sentuh, video call, dan seterusnya. Ya, 4G generation. Karena lahir dalam jaringan internet, ya dalam konteks jaringan internet yang serba lancar.
Dan pasti teman-teman akrab dengan hal ini. Begitu kan? Ya, siapa sih yang nggak punya sosial media atau yang nggak main sosial media? Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jaringan internet berkembang pesat, informasi begitu banyak. Tetapi ini juga menciptakan masalah-masalah bagi kita. Apa masalah-masalahnya? Yang pertama, karena semuanya serba cepat, kita pengen yang instan. Kalau bisa sekarang, jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau itu menyangkut keinginan-keinginan kita. Mau makan tinggal pesan, harus datang setengah jam setelah kita pesan. Kalau nggak tepat waktunya kita lapor, kita komplain. Kita pengennya sekarang. Tetapi juga ini menciptakan problem lainnya adalah bahwa kita sangat addicted terhadap gadget. Saya yakin teman-teman demikian. Orang tua mungkin banyak yang mengeluhkan, aduh anak saya main HP terus, main game online terus, dan seterusnya. Guru-guru juga mungkin kebingungan. Ya, ada yang nyuri-nyuri main HP kalau di kelas, walaupun sekarang bebas kalian ya. Pasti menggunakan HP atau enggak laptop, serta jaringan internet. Tapi ini menyebabkan kecanduan. Ada kecanduan-kecanduan tertentu. Ya, apalagi yang ditawarkan oleh dunia internet zaman sekarang, itu banyak banget pilihannya. Yang menyukakan hati kita, TikTok-an lah, dan seterusnya lah. Nah, tetapi juga menyebabkan masalah lainnya adalah kita seringkali gampang bosen. Kenapa? Kalau ada sesuatu hal yang nggak menarik hati kita secara visual dan audio, kita akan gampang bosen. Guru-guru udah ngajar capek-capek, kita diemin aja. Ya tidak sedikit yang matiin kamera, matiin mic, lalu dia ngapain lah, buka-buka yang lain lah. Bosen dengan pengajaran yang demikian. Ini menjadi persoalan tersendiri. Kenapa? Karena juga menciptakan yang namanya sikap kurang menghargai. Terlalu asik main HP dengan dirinya sendiri di dunia maya, dia lupa menghargai orang lain di dunia nyata. Nah, ini menjadi persoalan. 4G generation atau digital native, atau mereka yang hidup dengan melek internet, melek teknologi, bisa terjebak pada hal-hal yang demikian. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi remaja-remaja 4G. Ya. Tapi 4G yang seperti apa? Yaitu Christ 4G generation. Kita menjadi generasi-generasi yang 4G di dalam Kristus atau menjadi milik Kristus. Ada 4 singkatan dari 4 hal. Pertama, God, growth, gentle, and generosity. Ya, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama, teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah God and growth. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Efesus mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Pertama-tama Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dan tentunya kepada kita untuk menjadi penurut-penurut Allah dan hidup dalam kasih. Artinya apa? Paulus mengajak untuk melekat dengan Tuhan, taat dan patuh pada kehendak Tuhan, ya, karena itu merupakan kebenaran yang sejati, tetapi juga hidup bertumbuh menjadi anak-anak terang. Jadi pertama-tama untuk menjadi generasi 4G dalam Kristus, ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup dalam terangnya, terang kebenaran, terang kasih-Nya. Ya, maka dari itu firman Tuhan menjadi kunci utama untuk kita tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman penting. Karena apa? Firman Tuhan adalah harta bagi kita. Yang menyebabkan, yang memberikan dampak kepada kita untuk hidup lebih baik. Saya nggak tahu teman-teman, di HP-nya pasti kan ada Alkitab elektronik. Tapi pernah dibuka nggak sih setiap hari? Atau dibuka karena ya sekolah kan ada renungan setiap hari. Tapi kalau untuk saat pribadi, mungkin lebih baik main media sosial kali ya. Teman-teman, kita memang 4G generation, hidup dalam jaringan internet yang cepat. Tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh bertumbuh dalam Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan kita bukan apa-apa. Maka dari itu yang pertama adalah God and growth. Bertumbuh di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, tadi langsung ya, 1-2 jadi 1. Yang ketiga adalah gentle. Mungkin kita pernah mendengar istilah gentleman. Ya, wah jadi laki-laki gentleman dong. Coba tanya guru bahasa Inggris, gentle itu artinya apa sih? Gentle itu kan lembut.
Kalau dikatakan gentleman dong, ya kita menjadi pribadi yang lembut. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Paulus lagi-lagi mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Demikian juga perkataan kotor yang kosong dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucaplah syukur. Maksudnya apa sih? Gentle seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Ini teman-teman. Yang Paulus maksudkan adalah lembut dalam ucapan. Menjaga kekudusan pikiran dan perkataan serta perbuatan, tidak egois serta jujur. Teman-teman main sosial media. Teman-teman bisa komen sana-sini, bisa love sana-sini, bisa like atau dislike. Teman-teman bisa mengutarakan isi pikiran. Yang mungkin teman-teman nggak suka dengan suatu hal. Ya, nggak suka dengan YouTuber si A, B, C, dan seterusnya. Bisa komen jelek, komen apapun. Hati-hati. Meskipun kita punya kebebasan di era internet ini, itu bisa membawa kita terjebak dalam perkataan-perkataan yang cemar. Perkataan-perkataan kasar penuh dengan ucapan-ucapan kotor. Maka dari itu, Paulus mengingatkan, lemah lembutlah dalam ucapan. Bibir kita, apa yang keluar dari mulut kita, biarlah itu menjadi ucapan yang penuh dengan kasih. Bukan dengan penuh umpatan. Bukan penuh dengan kebohongan, kemunafikan, sembrono. Seringkali kan demikian ya, teman-teman ya. Kita update status seenaknya, mengumbar-ngumbar, jelek-jelekin teman di media sosial, berantem di media sosial. Ya. Nah, teman-teman, gentle, lembut. Mari kita hidup lembut dalam perkataan, dalam pikiran. Kelembutan bukan berarti kita nggak berdaya apa-apa. Tetapi kelembutan menunjukkan identitas Kristen sebagai anak-anak terang. Kelembutan menunjukkan bahwa kita hidup bukan asal dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hikmat dari Tuhan. Jadi, tadi, God, grow, gentle. Dekat dengan Tuhan, bertumbuh di dalamnya, dan ucapkanlah atau perlakukanlah orang lain secara lemah lembut lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, teman-teman, G yang terakhir adalah generosity. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan, ya, ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, atau mereka yang menyembah berhala yang mendapat bagian di kerajaan Allah. Di sini standpoint-nya jelas sekali. Mereka yang tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan, mereka yang jauh dari kehendak Tuhan, tidak layak untuk masuk kerajaannya. Maka dari itu, generosity, kemurahan hati, itu menjadi sebuah nilai yang terus-menerus diperjuangkan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Bukan keserakahan. Bukan kecerobohan. Bukan perlakuan-perlakuan yang cemar. Ya, maka dari itu kita bisa bermurah hati dengan belajar berbagi dan memberi. Di tengah pandemi ini banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Atau mungkin ada teman, sahabat, keluarga kita yang terdampak secara kesehatan, sehingga butuh ditolong. Nah, kita berbagi. Caranya gimana? Berbagi semangat, memberi kekuatan bagi dia. Ya, jadi itu. Atau juga menghargai setiap orang. Menghargai mereka-mereka yang menolong kita. Menghargai orang tua. Bahkan juga menghormati orang tua dan guru. Seringkali kan kalau kita hormat tuh pas di sekolah doang. Di luar ketemu guru ya biasa aja. Sok-sok nggak kenal. Tunjukkanlah kemurahan hati dengan menghargai, menyapa mereka. Dengan tulus menghormati para guru kita. Ketika mereka mengajar dari rumah, teman-teman belajar di rumah, lakukanlah itu dengan kemurahan hati. Inilah 4G in Christ. Youth 4G in Christ. Kalau tadi jaringan 4G itu high speed, high quality, and high capacity, maka teman-teman yang menjadi youth 4G in Christ menjadi orang-orang yang beriman secara tinggi, artinya merelasikan diri kita dengan Tuhan, memiliki cinta yang tinggi, mengasihi, berbagi, dan juga
memiliki kebaikan-kebaikan yang tinggi, bermurah hati, dan memperlakukan orang lain secara lemah lembut. Selamat menjadi generasi 4G di dalam Kristus. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur jikalau kami diingatkan untuk menjadi generasi 4G di dalam Kristus. Yang pertama-tama mencari Tuhan, lalu bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ketika kami bertumbuh, kami berbuah dengan cara memperlakukan orang lain dengan lemah lembut, serta bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami. Ketika kami hidup dalam zaman yang serba cepat, serba instan, yang mungkin menyebabkan kami menjadi individual, tidak peduli dengan yang lain, asik dengan dunia kami sendiri melalui gadget ataupun juga hal-hal lain kami, Tuhan kiranya Engkau memberikan kami hati untuk juga bermurah hati, lembut, dan terus mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami adalah generasi-generasi di dalam Kristus, generasi-generasi anak-anak terang yang tahu bahwa di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus ada kebenaran, ada keselamatan, dan ada cinta kasih. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk proses belajar mengajar jarak jauh. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik itu Bapak Ibu Guru yang mempersiapkan bahan pengajaran buat murid-muridnya, baik itu para staf kantor di SMPK PBJ, kiranya mereka juga terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Kami juga berdoa untuk siswa-siswi yang belajar dari rumah. Mungkin ada kebosanan, mungkin ada juga sikap acuh tak acuh terhadap guru-guru, terhadap teman-teman. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, terus mengingatkan mereka untuk senantiasa bermurah hati, menghargai setiap orang yang bersama dengan mereka. Kiranya mereka juga diberikan kesabaran, kekuatan, ketenangan dalam menghadapi PJJ ini, yang mungkin tidak maksimal dalam menyerap ataupun mengerti pembelajaran-pembelajaran yang diberikan. Dan berikanlah mereka terus hati untuk mau belajar secara mandiri, teguh dan kuat, tidak tergoda pada hal-hal yang tidak membangun kehidupannya. Kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa menjadi guru serta orang tua sekaligus di rumah mereka, mengajari, memastikan anak-anak mereka kebutuhannya tercukupi dengan baik, dan menjadi teman dalam pembelajaran mereka. Kiranya relasi di keluarga murid-murid kami terus senantiasa Tuhan jaga, dipakai sebagai momentum untuk membangun cinta kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kelangsungan bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah semangat kemerdekaan yang lalu kami rayakan bersama, dapat kami hidupi untuk memerangi pandemi ini dengan hidup sehat, dengan menjaga protokol kesehatan, dan juga menerapkan aturan-aturan demi keberlangsungan kami bersama. Terima kasih ya Allah, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menopang dan memelihara kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Amin. Terima kasih Pak Yohanes Bambang atas pelayanan firman-Nya. Sekarang, marilah kita mengingat bahwa hidup setia bukan hanya ditunjukkan dengan rajin berdoa dan beribadah. Hidup setia harus kita tunjukkan dengan kesediaan untuk berjalan bersamanya saat suka maupun duka. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama sampai ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ikut Tuhan Yesus.
Rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu Guru, marilah kita memasuki kehidupan kita dengan senantiasa terus bersandar pada Tuhan, berakar di dalam Kristus, dan bertumbuh serta berbuah menjadi pribadi yang lemah lembut dan bermurah hati. Kita adalah generasi-generasi dalam Kristus, generasi 4G. Maka dari itu, masukilah kehidupan kita dengan terus percaya pada pemeliharaan berkat-Nya. Kini, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menemanimu dalam setiap langkah-langkah hari-harimu. Ketika engkau menghadapi situasi-situasi sulit, tangannya senantiasa terulur kepadamu, kasih-Nya senantiasa dicurahkan kepadamu. Yakinilah bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya, sebagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.